Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ayun Halim dari Prodi PAI STAI Nusantara Banda Aceh. Nah, di sini teman-teman saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Ushul Fiqh yang dibimbing oleh Bapak Muslim SPDI MA. Baiklah, kali ini saya akan bahas tentang ihtisan. Jadi, simak kelanjutan video selanjutnya ya. Nah teman-teman, ihtisan ini dalam hukum Islam adalah metode atau cara yang digunakan oleh para ulama untuk memilih pandangan hukum yang mana yang lebih ringan atau lebih sesuai dengan tujuan syariat. Meskipun tampaknya berbeda dengan prinsip umum atau analogi yang biasa diterapkan. Ihtisan secara harfiah berarti menganggap sesuatu yang baik dan digunakan dalam situasi di mana penerapan kias ataupun prinsip umum dapat menghasilkan kesulitan atau ketidakadilan. Berikut penjelasan lebih lanjut, nanti kita akan membahas tentang ihtisan menurut pendapat ulama, yaitu menurut pendapat ulama Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan pendapat ulama tentang ihtisan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan pertama tentang perbedaan pendapat ulama, yaitu yang pertama mazhab Hanafi, yang lebih dikenal dengan Imam Abu Hanifah. Ihtisan memiliki posisi penting dalam mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah sering menggunakan ihtisan ketika hasil dari kias dianggap tidak sesuai atau terlalu kaku dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Imam Abu Hanifah sendiri, ihtisan adalah metode hukum yang lebih fleksibel yang dapat membantu memenuhi kemaslahatan tanpa melanggar prinsip dari syariah tersebut. Nah, sebagai contoh dalam kasus akad sewa-menyewa, jika seseorang menyewa rumah dan terjadi kerusakan pada rumah tersebut akibat gempa, maka menurut kias, penyewa tetap wajib membayar sewa. Namun, menurut ihtisan, pembayaran sewa bisa ditiadakan karena hal ini memberikan keadilan bagi penyewa yang dirugikan oleh kejadian di luar kendali. Nah, selanjutnya menurut mazhab Imam Malik. Menurut mazhab Imam Maliki, ihtisan sebagai sebuah metode dalam menetapkan hukum untuk mencapai keadilan atau menghindari ketidakadilan. Dalam praktiknya, mazhab Maliki menerapkan ihtisan dengan sangat hati-hati dan hanya pada kasus tertentu yang dirasa sangat mendesak atau butuh solusi yang lebih maslahat. Contohnya dalam pembagian harta warisan, jika ada seseorang yang menjadi ahli waris namun dalam keadaan yang sangat miskin dan membutuhkan bantuan segera, maka ihtisan dapat diterapkan dengan memberikan sebagai harta warisan tersebut kepada ahli waris, meskipun mungkin secara hukum asal ia tidak mendapatkan bagian tersebut. Nah, selanjutnya menurut mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i, pada dasarnya tidak terlalu sering menggunakan ihtisan dan cenderung lebih berpegang pada kias dan dalil-dalil yang jelas. Namun dalam situasi tertentu, ihtisan dapat dipertimbangkan apabila sangat diperlukan untuk memenuhi kemaslahatan. Contohnya pada kasus seperti pada kasus salat berjamaah. Menurut kias, seseorang yang terlambat mengikuti imam harus tetap melakukan salat sesuai urutan. Namun jika dalam kondisi darurat atau menghindari fitnah atau kesalahpahaman, seseorang diperbolehkan melakukan hal-hal tertentu dalam salat, misalnya rukuk lebih cepat, demi menjaga kerukunan dan kemaslahatan bersama. Nah, selanjutnya dalam mazhab Imam Hambali. Dalam mazhab Imam Hambali sangat menghargai konsep ihtisan, terutama jika hasil dari kias dianggap kurang sesuai dengan tujuan utama syariat, yaitu membawa keadilan dan kemaslahatan. Mazhab ini membolehkan ihtisan jika maslahatnya lebih besar dan bertujuan untuk menghindari mudarat atau kerugian. Contohnya dalam hukum jual beli, jika ada penjual yang menawarkan harga yang sangat tinggi sehingga dapat merugikan konsumen, maka ihtisan dapat diterapkan dengan memberikan batasan harga yang lebih adil sesuai dengan kondisi pasar agar tercipta kemaslahatan bagi pembeli dan juga bagi penjual. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang ihtisan menurut beberapa pendapat ulama. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.